Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, puji syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan materi pada kesempatan kali ini. Setelah kemarin kita membahas tentang definisi munakahat atau pernikahan, kali ini kita akan membahas syarat rukun tentang munakahat. Rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah calon suami. Ya, nanti kita jelaskan kriteria calon suami atau syarat-syarat calon suami, kemudian calon istri, atau nanti kita jelaskan termasuk syarat dari calon istri, ya, wali dari pihak perempuan, ya, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ijab qabul. Jadi rukun nikah semuanya ada 5. Syarat mempelai putra atau calon suami yaitu Islam. Ya, kalaupun tidak Islam berarti dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Ya, berarti yang tidak Islam silahkan bisa menggunakan cara atau sesuai dengan agama dan keyakinannya. Karena di sini yang dibahas adalah agama Islam, maka syarat mempelai putra yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik. Ya, sudah balik, yaitu dalam Imam Syafi'i balik bagi laki-laki yaitu umur 15 tahun. Baik jasmani ataupun rohani, sehat akal ataupun rohani, atau lebih mudahnya tidak gila. Kemudian bukan mahram, ya, tidak dalam ihram haji dan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Ya, nanti kita bahas tersendiri apa itu yang namanya mahram. Kemudian mempelai putri. Calon mempelai putri syaratnya yaitu Islam. Kemudian balik baik jasmani ataupun rohani, sehat akal ataupun rohani, bukan mahram, tidak dalam ihram haji. Jadi syarat 1, 2, 3, 4 dan 5 sama dengan syarat calon mempelai putri. Cuma untuk mempelai putri usia balik adalah 9 tahun. Kemudian ya, yang terpenting untuk syarat calon mempelai putri adalah terbebas dari halangan nikah. Ya, halangan nikah diantaranya ya dia masih suami orang lain ataupun dia masih dalam masa iddah. Apa itu iddah? Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Selanjutnya istilah mahram. Ya, sudah kita ketahui tadi antara laki-laki dan perempuan tidak boleh mahram. Nah, sementara mahram sendiri nanti dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mahram mu'abbad, adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad, atau bisa juga dikenal dengan mahram mu'aqqad. Artinya adalah golongan mahram tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja. Dan jika kondisi ini hilang, maka menjadi halal. Contoh yang ghairu mu'abbad ialah diantaranya
larangan untuk menikahi kakak beradik. Maka ketika salah satunya sudah ditalak, dicerai, maka boleh menikahi salah satunya lagi. Nah, selanjutnya wanita haram dinikah karena nasab, yaitu yang nanti jumlahnya ada 7, ya, litazawuji, ya, karena pernikahan, lirrodoah, yaitu karena persusuan, dan lil jami', yang kesemuanya kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, secara detailnya beginilah ya gambaran tentang mahram, yaitu dari sisi keturunan ada 7, ibu dan seterusnya. Ya, mahram di sini di pengertiannya adalah wanita yang tidak boleh dinikah. Makanya di sini kesemuanya adalah perempuan. Ya, ibu, yaitu yang pertama ibu, dan seterusnya ke anak, ya, ke atas, ke atas. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah, anak, cucu, cicit, dan lain sebagainya ke bawah, itu semuanya mahram. Bibi, ya, baik dari bapak atau ibu, berarti ada 2, ya, bibi yang dari bapak maupun dari ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, berarti ada 2 juga, yaitu bahasa kita adalah keponakan, ya, berarti dari keturunan ada 7. Mahram yang karena pernikahan, yaitu diantaranya adalah ibu dari istri atau mertua. Maka mertua dikatakan sebagai mahram juga. Maka ketika bersentuhan dengan mahram-mahram ini nanti kesemuanya, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, termasuk mahram adalah anak tiri bila ibunya sudah dicampuri. Ya, kemudian istri bapak atau ibu tiri. Kemudian istri anak. Ya, dalam hal mahram juga ada istilah persusuan, yaitu ya ibu yang menyusui saudara perempuan sepersusuan, ya. Kemudian ada dikumpul atau dimadu, yaitu saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Nah, jikalau dalam hal ini, dalam mahram kurang jelas, insya Allah akan kita bahas setelah keadaan normal kembali, kita bisa beraktivitas tatap muka di dalam kelas. Yang terdapat dalam rukun nikah selanjutnya adalah wali. Sedangkan syarat-syarat wali adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki, ya, bukan perempuan atau banci. Jadi wali adalah laki-laki. Masih mahram si wanita, ya, dalam usia balik, bukan anak-anak, berakal, tidak gila, adil, tidak fasik, tidak terhalang wali lain. Ya, artinya jika sudah ada bapak, maka anak tidak berhak menjadi wali. Tidak buta, ya, 9 tidak berbeda agama, 10 merdeka, bukan budak. Kemudian 2 orang saksi, syaratnya adalah saksinya adalah laki-laki, Islam, balik, adil, sehat akal, merdeka, tidak dalam ihram. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi
kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Selanjutnya adalah ijab qabul. Syaratnya dilakukan antara wali dengan mempelai putra. Dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ya, kemudian mutawaliyat, berkesinambungan antara ijab dan qabul. Artinya dilakukan pada saat itu juga. Dilaksanakan dalam satu majelis. Tidak ada pertentangan antara ijab dan qabul. Tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha au tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Demikian dulu pembahasan kita tentang rukun nikah beserta syarat-syaratnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.